dan pemirsa sekalian, mari kita sama-sama membaca lagi, melanjutkan bahasan kita, kitab Minhajul Abidin, tangan Imam Ghazali. Mudah-mudahan kita dapat manfaat darinya. Qala mu'allifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumhi amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in qulta, maka jika engkau bertanya, pabayan lana awalan hukmal haram wa syubhah, maka jelaskanlah kepada kami pertama-tama tentang hukum haram dan syubhah. Wahadahuma, dan batasan keduanya haram dan syubhah. Fa'akulu, maka aku jawab, la amrullahi, sungguh Allah Maha Kekal. Laqad ashba'na fihi bi asrori mu'amalatin, dan sungguh kami telah mengenyangkan, telah memenuhi fihi, tentang ini, fihi tentang bahasa hukum haram dan syubhah, bi asrori mu'amalatin, di dalam kitab asrori mu'amalatin. Pada karena lahu, dan kami sebutkan lahu bagi hukum ini, hukum haram dan syubhah, kitaban, di sebuah kitab mufridan, yang khusus, fi kutubil ihya'i, di dalam kitab ihya. Jadi kalau kita ingin lebih detail lagi, silakan merujuk hukum halal haram dan hukum tentang syubhat di kitab Asrar Mu'alfidin dan kitab Ihya Ulumuddin, yang khusus menyebut tentang haram dan syubhat. Lakinna, tetapi kami nusyiru, kami akan mengisyarahkan, akan menjelaskan, ila kalimatin, kepada beberapa kalimat mufradatin, yang khusus, bihaisu tasilu, dan saya kira akan sampai ila fahmi dha'ifi, kepada pemahaman orang yang lemah, al-mubtadi, yang baru memulai menjalani jalan tasawuf. Jadi Imam Ghazali di sini akan memberikan beberapa kalimat saja yang khusus untuk kita, orang yang dhaif, yang baru mulai belajar untuk menjalani kehidupan atau suluk tasawuf. Karena maksud hadzal kitab, tujuan kitab ini, yang tafi'a, ialah bahwa bisa mengambil manfaat bihi, dengan kitab ini, dengan bahasan ini, al-mubtadi'u, oleh orang yang baru memulai belajar, yang mulai menjalani hidup dalam tasawuf, bil ibadati, dalam ibadah. Yu'inu thaliba, dan bisa membantu al-thaliba, kepada orang yang mencari ibadah. Qala ba'dul ulama'i, telah berkata sebagian ulama, ma tayaqanta kaunahu milkan lil ghori, sesuatu yang engkau yakin bahwa keadaan sesuatu itu adalah milik orang lain, manhiyan, yang dicegah, yang dilarang, anhu, daripada suatu milik orang lain itu, isyara'i, di dalam hukum syara', bahwa haramun mahdud, maka adalah haram, jelas-jelas haram. Jadi kalau ada milik orang lain dan itu dilarang secara kita mengambilnya atau memilikinya, kalau itu milik orang lain, maka itu jelas-jelas haramnya. Wa ma, dan adapun idza lam yakun laka yakinun, jikalau tidak ada bagi engkau keyakinan, bidzalika, dengan demikian itu, bahwa harta itu bukan milik orang lain, keyakin milik orang lain, dan yakin dilarang, yaglibu ala dhalika, tetapi mengalahkan atas sangkaan engkau, dan hal kadzalik, sesungguhnya barang itu adalah seperti itu, milik orang lain sangkaannya, bahwa syubhat, maka itu syubhat. Jadi kalau ada barang gak yakin milik orang lain, tapi ya kita bersangka bahwa itu milik orang lain, maka syubhat. Atau barang itu adalah gak dilarang, tapi kita meyakini bahwa itu dilarang, maka itu syubhat. Itu menurut
sebagian ulama. Wa qala akharuna, dan berkata lagi ulama yang lain. Balil haramul mahdhu, tetapi haram ya haram yang jelas. Ma yakunu bihi ilmun au ghalibu dzanni. Ya sesuatu yang ada sesuatu bihi dengan sesuatu itu ilmun itu keyakinan au ghalibu dzanni atau zat sangkaan. Jadi haram yang jelas itu tidak perlu yakin, pengetahuan dan zat sangka juga termasuk pada haram yang jelas. Kalau itu kalau itu memang secara pengetahuan dan secara sangkaan yang berat bahwa itu adalah dilarang atau milik orang lain. Li'anna ghalabatal dzanni, karena sesungguhnya ghalabatal dzanni berasangka minna, menurut kami tajri majra ilmi, itu berlaku sebagaimana berlakunya pengetahuan, keyakinan. Dikasirin di dalam kebanyakan min ahkam daripada hukum-hukum. Jadi kalau kita sudah secara waladon, secara sangkaan berat bahwa ini adalah haram, ya, walaupun tersisa sedikit bahwa itu tidak haram, maka kita yakini itu adalah haram. Itu menurut sebagian ulama lagi. Fa'ama, dan maka adapun idza tasawatil amarotani, jikalau sama tanda-tanda tanda itu, dua tanda itu, artinya tanda itu haram dan tanda itu subhat, atau talqa syakan, sehingga tersisa syakan, keraguan pada barang itu, apakah itu haram atau halal. La yakunul adihima, tidak ada bagi salah satu keduanya haram dan halal kepastiannya. Tarjihun, beratnya. Oh ini berat haram, ini berat haram. Tidak, sama-sama nih. Sama-sama ini kita menyangka ini haram, kita menyangka ini halal. Indaka, menurut penilaianmu. Wadhalika subhatu, maka itu subha. Jadi kalau sama ya, kalau sama sangkaan kita terhadap suatu barang, apakah barang itu adalah haram atau halal, kita bimbang nih, gak jelas nih, masih sama-sama menilai itu bisa haram bisa halal, maka itu disebut subha. Bisyuhu anahu halalun, menyerupai sesuatu itu halal, bisyuhu anahu haramun, dan menyerupai bahwa itu ada haram. Sama-sama kuat dua-duanya nih, halal dan haramnya, maka itu subha. Ashtabah amruhu alaik, maka bimbanglah perkaranya itu alaik atas engkau. Wal tabasa, dan keliru haluhu oleh keadaannya si itu barang. Ya, sebagai pertama, kalau yakin itu haram, yakin, baru sangkaan itu subhah. Itu pendapat pertama. Tapi kalau pendapat kedua, selama keilmuan dan kita sangka bahwa itu haram, itu haram. Yang itu adalah kalau dua-duanya sama. Apakah itu haram atau itu halal? Bawa itu semalam. Gorengan kacang. Cuma imtina'u, kemudian mencegah Kan disediain kamu dari sesuatu yang haram, madu yang haram, yang jelas haram, hatmun wajibun, itu adalah semata-mata wajib dijauhi. Kalau jelas-jelas itu haram, maka kita itu wajib menghindari yang jelas-jelas haram. Waliladzi, dan mencegah dari huwa syubhatun, sesuatu yang subhah, takwa waro'un, itu termasuk takwa dan waro'. Jadi kalau kita mendapatkan sesuatu yang jelas haramnya, maka itu wajib kita tinggalkan. Atau wajibun, wajib meninggalkannya. Tapi kalau itu ada subhat, maka itu termasuk waro' dan takwa. Kita tentu ingin yang paling baik, maka waro' kita pilih. Wahada, dan ini aulal qaulaini indana. Ini adalah dua perkataan yang paling utama menurut kami, kata Imam Ghazali. Silakan aja pilih, tapi
Tapi kita untuk masalah ini mah kita milih yang berat ya, supaya supaya selamat. Apa yang berat itu yaitu syubhat itu adalah ragu-ragu sama sikap kita menilai barang apakah itu haram atau halal. Itu syubhat. Itu juga harus ditinggalkan. Kalau sudah golak down atau pengetahuan itu jelas haram, kita pakai itu supaya kita lebih selamat. Fa'in kila, maka jika ditanyakan, Pama taqulu fi qauli jawazis salatin. Apa yang kau katakan? Apa pendapatmu yang kau katakan di dalam menerima tentang pemberian para raja di hadzal zaman, di zaman ini, atau pemberian pemerintah di zaman ini. Bagaimana kita memandang bersikap terhadap pemberian dari pemerintah di zaman ini? Dulu sultan ya, kerajaan zaman itu, zaman Imam Ghazali. Sekarang jauh sekali, udah berapa tahun kita dengan zaman Imam Ghazali, hampir 1000 tahun ya. Nah, bagaimana tentang pemberian daripada pemerintahan atau raja? Fa'lam, maka ketahui olehmu, annal ulama'a ikhtalafu fihi. Sesungguhnya para ulama telah berbeda pendapat fihi tentang masalah ini. Tentang masalah tentang pemberian daripada penerimaan dari pemberian pemerintah atau raja. Faqala qaumun, maka berkata sebagian kaum ulama ya. Kullu ma la yatayaqqanu annahu haramun falahu ahluhu. Setiap sesuatu yang tidak yakin bahwa itu adalah haram, falahu ahluhu, maka boleh mengambilnya. Sekarang nih, misalnya kan sekarang pemerintah kita kan semua negara ya, kan mengambil harta negara itu kan dari pajak. Pajak macam-macam kan, ada pajak daripada pabrik, industri, ada juga pajak daripada yang haram, hotel-hotel yang mengadakan putus kan ada di pajak. Dan lain-lain lah, banyak lah hal-hal lainnya. Masuk misalnya pajak daripada kegiatan yang ilegal gitu kan, atau yang haram kegiatan haram dipajakin, itu masuk ke pemerintah, itu bercampur kan. Nah, bagaimana itu kalau seperti itu? Ya. Pendapat sebagai ulama, setiap sesuatu yang nggak yakin itu haram, maka boleh mengambilnya. Kita mah nggak yakin haram ini, ambil saja, misalnya gitu. Ini sebagai ulama. Wa qala aharuna, berkata ulama yang lain, la yahillu ayakhudha ma yataqaffa anahu halal. Tidak boleh, nggak halal mengambil sesuatu yang nggak jelas bahwa itu halal. Nah, ragu nih, halal itu haram ya, nggak jelas nih halal, maka tidak boleh mengambilnya. Itu pendapat yang lain. Kalau pendapat yang pertama tadi, kalau nggak jelas itu, nggak yakin itu haram, maka boleh mengambilnya. Yang kedua, kalau nggak yakin itu jelas halalnya, nggak boleh mengambilnya. Li'anna al-ghaliba fi hadal asri, maksudnya umumnya pada zaman ini, ala amwalil salatin, atas harta saja, al-haram, ialah haram. Zaman Imam Ghazali itu haram. Sekarang sudah 1000 tahun dengan sistem yang berbeda. Gimana sekarang? Ya, silakan pikir saja sendiri. Wal halalu fi aidihim madumun azizun. Dan kehalalan, barang yang halal fi aidihim pada tangan-tangan mereka, tangan-tangan salafin, madumun itu tidak ada. Azizun jarang. Ada juga jarang, ada juga. Di zaman itu, zaman Imam Ghazali ini ya. Sekarang lebih parah lagi. Wa qala qaumun, dan berkata sebagai kaum, Ina silatis salatin tahilu, sesungguhnya pemberian raja atau pemerintah, tahilu itu halal, lil ghani, bagi orang kaya, wala fakir, dan orang fakir. Ini mengatakan halal, boleh katanya. Idza lam yatahaqqaq anha harumun, kalau enggak nyata, jelas-jelas nyata bahwa itu adalah haram, boleh diambil. Kalau jelas-jelas itu enggak nyata haramnya, kalau jelas nyata haram kan,
Yang dari jelas-jelas itu dari barang prostitusi kan, kita ambil misalnya, jelas itu kelihatan, kita tahu bahwa itu dari situ, nggak boleh, nggak halal kita mengambilnya. Tapi kalau nggak jelas, boleh mengambil. Wa innamat tabi'atu, dan sesungguhnya dan hanya saja tabi'atu tuntutan dosa-dosa alamuti itu terjatuh kepada yang memberikan, bukan kepada kita yang menerima. Karena kita meyakini bahwa itu jelas tidak haramnya. Qalu, berkata ulama yang menyatakan bahwa kalau nggak jelas haramnya itu boleh diambil. Ya Nabi sallallahu karena Nabi sallallahu apabila Rasulullah SAW telah menerima hadiatul Mikwaqos, hadiahnya Raja Mikwaqos. Nah, di sini Muqawqis ya, kalau di kitab ini Mikwaqos. Sama aja lah itu bahasa Asim, bahasa Azam ya, bahasa Mesir ya. Malikil Iskandariyah, Raja Iskandariyah, ini di Mesir. Raja Iskandariyah. Rasulullah menerima hadiah Raja Mikwaqos, rajanya negeri Iskandariyah. Menerima, padahal kan raja zaman itu kan. Dan lagi ini orang-orang kafir. Yang orang kafir nggak tahu hal haram, dia ambil saja. Tapi Rasulullah mengambil hadiahnya, Raja Mikwaqos. Wastaqrada, dan Rasulullah mengambil pinjaman Yahudi daripada orang Yahudi. Maqali subhanahu wa ta'ala, bersamaan dengan perkataan atau firman Allah Ta'ala, akalun al-suhti, mereka orang Yahudi suka memakan lisuti bagi barang yang diambil daripada yang haram. Tapi Rasulullah meminta pinjam kepada orang Yahudi. Nah, ini dalil bahwa boleh mengambil ya harta-harta dari mereka selama tidak nampak jelasnya keharaman. Boleh. Itu dalilnya begitu. Kata sebagian ulama. Qalu, berkata. Para ulama lagi ya tadi yang pendapat. Wa qad adraka jama'atun minas sahabati, dan sungguh telah mendapatkan oleh sebagian jamaah, oleh sebuah jamaah dari para sahabat, ayam az-zulmati, di hari-hari zolamah, kezaliman. Wa khaudu, dan mereka jamaah dari sahabat mengambil minhum daripada orang-orang tadi pemberian salatin ya. Pemberian raja-raja yang pemberian itu belum jelas nampak keharamannya. Paminhum, dan sebagai pada jamaah sahabat yang tadi yang berpendapat seperti ini ya. Abu Hurairah ialah Abu Hurairah, wa Ibnu Abbas dan Ibnu Abbas, wa Ibnu Amr dan Ibnu Umar, wa Ghairin dan lain-lainnya. Dan mereka ini para sahabat, mereka bersama seperti ini. Boleh mengambil pemberian raja atau pemerintah selama pemberian itu nggak jelas keharamannya. Wa qala ahrona, berkata ulama yang lain, la yahillu min awalihi syai'un, tidak halal dari harta-harta raja sedikit pun. Lari goniin, tidak halal untuk orang kaya, wala fiqin, dan tidak halal untuk orang fakir. Ini lebih keras lagi nih, nggak boleh sama sekali mengambil harta mereka. Hum mausumuna bidulmi. Kenapa? Karena mereka itu diketahui bidulmi dan kezaliman para raja itu. Wal ghalibu min halihim, dan umumnya daripada mereka asutu ialah mengambil barang harta dengan cara yang haram. Wal haram dan haram sama saja. Nah, umumnya daripada keadaan harta-harta mereka saat itu adalah haram. Wal hukmu liqabi, dan hukum bagi yang umum fayalzamu istimaka, wajib meninggalkan, menjauhi harta-harta daripada
harta salafin, harta raja, anak umumnya itu haram. Itu ini lebih keras lagi nih pendapat ulama. Tapi yang ulama tadi yang pertama ya, boleh selama gak jelas haramnya. Kita bisa pakai itu. Dan sekarang kan banyak bantuan-bantuan pemerintah, pesantren untuk sekolah dan sebagainya. Kita pakai aja pendapat yang meringankan. Wa qala akharun, dan berkata orang ulama yang lain. Mala yutayaqanu anahu haramun, sesuatu yang tidak diyakini bahwa itu adalah haram, bahwa halalun, maka itu halal. Lil fakiri, bagi orang fakir. Dunal ini bukan orang kaya. Ila kecuali aya'lam mal faqiru, bahwa mengetahui seorang fakir ana dalika ainul ghasabi, bahwa harta itu adalah ain ghasob, harta ghasob. Kalau yakin bahwa itu harta ghasob si fakir, maka tidak boleh. Laisa lahu ayakhudahu, maka tidak boleh bagi orang fakir mengambil harta itu. Ila liyaruddahu, sekali agar dia, kecuali hendaknya dia mengembalikan harta ghasob itu ala maliki, kepada pemiliknya. Wa haroja, dan tidak berdosa ala fakir, atas orang fakir, ayakhudha, bahwa dia mengambil min amwali salatin, daripada harta-harta raja. Kenapa? Lianaha, kasih harta raja, in kanat milka sultan, jika itu hartanya sultan, hartanya raja, harta dia sendiri ini. Fa'atol fakiro, maka raja tadi memberikan kepada orang fakir. Walahu akhluhum, maka orang fakir boleh mengambilnya. Bila waibin, tanpa ragu. Boleh, silakan. Halal, boleh, tanpa keraguan. Wa in kanat min fai'in, jika ada harta itu dapat harta pae, yaitu harta yang diambil daripada perang yang tidak butuh perangan ya, artinya ditinggalkan oleh musuh, oleh seluruhnya raja, ada melakukan tanpa ada peperangan, itu hak. Ama kharajin, atau kharaj, dia cukai ya, atau pajak. Ama kharajin, atau pajak. Ausin, atau usin, harta yang diambil daripada orang kafir yang bolak-balik ke negeri. Kalau sekarang mungkin visa ya, visa. Kalau tadi kharajin ada pajak, kalau usin itu visa. Jadi harta diambil daripada orang kafir yang datang ke negeri kita. Bisa lah sekarang ya. Pada fakiri, maka bagi orang fakir, pihi, pada harta itu, hakul, punya hak. Boleh, punya hak. Atafe, atau khoroj, atau muslim, itu hak. Wa kadzalika li ahli ilmi, dan seperti itu orang fakir ya boleh mengambil harta tadi. Ya ahli ilmi juga boleh untuk ahli ilmu, para ulama, para guru yang mengajar. Boleh. Karena punya hak. Punya hak daripada harta Baitul Mal. Punya hak. Qala Ali ibnu Abi Thalib, berkata oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Allah kepada beliau. Man dahalal islama to'ian, barang siapa yang masuk Islam to'ian, dengan taat, wa qara al-Qur'ana zahiron, dan dia membaca Al-Qur'an zahir secara zahir, falahu, maka berhak bagi dia fi baiti malil muslimin, dalam memperoleh harta dari baitul mal muslimin, baitul mal orang muslim. Oleh sanatin, setiap tahun, mi'ata dirhamin, 200 dirham. Orwiya, dan dibayarkan mi'ata dinarin, 200 dinar. Dirham itu uang perak, dinar uang emas. Contoh ingin uang emas ya dinar ya, 200 dinar dengan 200 dirham beda harganya. Kalau kita pakai emas 200 dinar ya, wah luar biasa ya, besar gajinya itu. Dulu kan Sini Umar aja menggaji guru itu, guru ngaji baca kita Ikhlas sekarang ya gitu ya.
itu sebulan bisa puluhan juta itu, Sayyidina Umar itu. Nah, sekarang di Arab Saudi dengar-dengar itu guru SD saja itu 38 juta per bulan. Sehingga mereka setiap akhir tahun bisa jalan-jalan ke luar negeri. Besar sekali tuh gajinya. Itu kalau dirupiahkan, saya tanya kepada, orang yang pernah kerja di Arab Saudi ya, pembantu. Berapa sih? Kebetulan ininya, guru SD, majikannya. Tanya, "Berapa gajinya?" Oh, itu 38 jutaan sebulan. Luar biasa besar. Ilam ya'khudha, jikalau seorang alim atau fakir enggak mengambil harta tadi, harta sultan di dunia, akhadhaha, maka dia akan mengambil harta itu fil akhirati, di akhirat. Itu ini pahala. Bagi guru-guru sekarang yang guru-guru sukuan ya, sukarelawan yang enggak ada gaji dari pemerintah ya, paling gaji honorer, bersyukurlah. Karena kalau sekarang enggak dapat gaji dari pemerintah, maka Allah nanti akan memberikan akhirat gajinya. Pasti akan mendapatkan gaji di akhirat. Maka jangan hati-hati. Terus saja ngajar dengan ikhlas, insyaallah nanti upahnya Allah berikan di akhirat. Wa idza kana dzalika kadzalik, maka apabila demikian itu keadaannya seperti itu, fala fakiru wal alimu ya'khudani min haqqihima. Maka orang fakir dan orang alim itu boleh mengambil min haqqihima, dari hak keduanya. Boleh mengambil harta negara, harta miskin. Boleh itu. Nah, sekarang misalnya kan ada bantuan-bantuan nih dari pemerintah, bantuan untuk bangunan dari untuk sertifikasi atau yang enggak sertifikasi, itu boleh mengambilnya karena ada hak kita di situ. Qalu, berkata para ulama, wa idza kana al-malu mukhtaliton, dan apabila keadaan hartanya itu mukhtaliton, bercampur, bimalil maghsubin, dengan harta yang digosok, wa yumkinu, dan tidak memungkinkan tamizuhu, memisahkannya, membedakannya. Au ghosban, atau itu gosok hartanya. Dan mungkinu raduhu, yang enggak bisa mengembalikan itu harta yang digosok tadi ala sahibihi, atas pemiliknya, wal dzurriyyati, dan kepada keluarganya. Fala mukhlaso, maka tidak ada jalan keluar di sultan, bagi sultan minhu, daripada harta itu. Illa, kecuali bi ayat sedekah bihi, kalau dia sedekahkan bihi, dengan harta itu. Nah, kalau harta bercampur ya dengan harta gosok yang mungkin memisahkannya, atau harta itu gosok mungkin untuk mengembalikan kepada pemiliknya karena sudah meninggal atau yang jejak misalnya, maka tidak ada pelepasan bagi sultan kecuali dia mensedekahkan itu. Jadi ya berarti kalau gitu berarti terima saja oleh orang fakir tadi, karena enggak ada jalan lain. Wa ma kana Allahu la liya'muruhu bisyaqq, dan Allah tidak memerintahkan kepada sultan bisyaqq, dengan disedekahkan. Alal fakiri, atas orang fakir. Wa in fakiru, dan melarang Allah kepada orang fakir an qabuliha, daripada menerima itu harta. Au yazana, atau Allah mengizinkan lil fakiri, bagi orang fakir, bil qabuli, di dalam menerima pemberian itu. Wa alaihi haramun, padahal harta itu alaihi, atas orang fakir, haramun, haram. Fa adzina lil fakiri ayakhudha, maka mengizinkan lil fakiri, kepada orang fakir, ayakhudha, bahwa dia mengambil itu harta. Ila ainal ghasabi wal harami, kecuali ainnya ain ghasab dan haram ainnya itu. Laisa lahu akhuhu, maka tidak boleh bagi dia mengambil. Wa hadhihi masailu, dan bermula ini masalah
La mungkinul fatwa, tidak memungkinkan untuk memberikan fatwa pihak pada masalah-masalah ini. Ila bibatasin wa tasyikin, kecuali dengan menggelarkan wasyakin dan membelah. Artinya perlu dikaji betul ini. Perlu dikaji betul tentang masalah ini. Karena tidak mudah membuat fatwa ada masalah ini. Kalau ini harus gelar dan dibahas. Wa isti'abul qoli, dan apa isti'abul qoli ya, menyampaikan ya perkataan. Kemudian pihak pada perkara ini yuhriju ani maksudi, yang bisa mengeluarkan daripada maksud bina kitab ini. Jadi tidak bisa ini dibahas detail di kitab ini gitu. Karena di luar konteks maksud kitab ini. Poin arota, jika engkau menghendaki ma'rifataha, akan mengetahui masalah ini yang pelik-pelik tadi, fatoli, maka lihatlah kita halal wa haram, akan kita halal dan haram, ini kita Ihya Ulumuddin di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Silakan rujuk kepada kitab itu kalau ingin lebih detail. Maaf, di kitab ini tidak bisa panjang lebar membahas tentang itu, karena maksud kitab ini adalah beda dengan membahas itu. Tajidhu masuhan mubainan, engkau akan mendapatkan penjelasan yang jelas. Insyaallah taala, ya Allah menghendaki. Silakan kalau kita ingin jelas-jelas membahas tadi kata halal haram di dalam tadi masalah pemberian daripada pemerintah atau raja, silakan merujuk pada kitab Ihya Ulumuddin. Di sini Ghazali tidak bisa membahas panjang lebar tentang itu. Nah, saya juga gitu juga. Jadi saya nggak jelaskan, harus baca dulu kitab Ihya Ulumuddin. Nggak ada waktu, sehingga cukup dah. Silakan teman-teman yang punya kitabnya dibaca. Fa'inila, maka jikalau ditanya, pamataqulu fi sirati ahli suqi wa gharihi, apa yang kau katakan atau apa pendapatmu tentang pemberian ahli pasar, wa gharihi, dan lain-lainnya, ahli bisnis lah ya. Hal yalzamu raduha, apakah wajib mengembalikan pemberian pedagang pasar atau pengusaha lah, wal basu anha, dan meneliti anha tentang harta itu. Wa qad alimta mujazabatahu, dan engkau telah mengetahui mujazabatahu. Ini udah jam 6.13 ya, panjang lagi lah ini. Iya bang. Sampai sini aja dulu ya. Ya, di sini boleh. tanya panjang. Maaf teman-teman, beberapa kali pembacaannya ada yang kurang tepat, ada penjelasannya ada yang tidak sesuai. Maaf, silakan dikoreksi. Mudahan pembacaan ini ada manfaatnya. Saya sendiri sudah bisa mengambil manfaat dengan pembacaan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.